Ia tak tahu, wanita itu bukan orang biasa. Dia adalah miliarder berhati emas yang melihat lebih dari sekadar tubuh kurus dan pakaian lusuh. Dari pertemuan tak terduga itu, dimulailah kisah mengharukan yang menyingkap kekuatan kasih sayang, pengorbanan, dan perubahan hidup yang tak pernah terbayangkan. Setiap langkah membawa mereka pada perjalanan penuh air mata dan harapan, hingga sang anak tumbuh menjadi sosok yang menginspirasi ribuan orang. Ini bukan sekadar kisah bantuan. Ini adalah bukti bahwa satu kebaikan bisa mengubah dunia. Siang itu, udara panas menyelimuti sebuah restoran sederhana di pinggir jalan kota. Suara denting sendok dan garpu berpadu dengan aroma masakan yang menggoda. Di luar, seorang anak kecil dengan baju lusuh berdiri mengintip dari balik kaca. Matanya terpaku pada meja seorang pelanggan, mengikuti gerakan sendok yang menyuap nasi hangat. Anak itu tampak ragu. Kakinya bergeser maju mundur seolah sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Anak itu sudah 2 hari hanya mengganjal perut dengan sepotong roti kering yang ia temukan di tempat sampah. Perutnya berulang kali berbunyi, memaksa dirinya untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Namun keberaniannya selalu kalah oleh rasa takut diusir atau dimarahi. Pandangannya tertuju pada seorang wanita berpenampilan sederhana yang sedang makan seorang diri. Wanita itu mengenakan kemeja polos dan celana panjang, rambutnya diikat rapi. Tidak ada perhiasan mewah atau tanda bahwa ia berasal dari kalangan berada. Dari luar, ia terlihat seperti pekerja kantoran biasa yang sedang menikmati jam istirahat. Anak itu menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian untuk menghampiri. Langkah demi langkah ia dekati meja tersebut. Tangannya gemetar, suaranya tercekat di tenggorokan. Beberapa pengunjung mulai memperhatikan gerak-geriknya, sebagian berbisik-bisik, ada yang memandang iba, ada pula yang memandang sinis. Ia berhenti sejenak, menunduk, lalu mengangkat wajahnya dengan tatapan penuh harap. Dengan suara pelan nyaris tak terdengar, ia bertanya, "Bolehkah aku makan sisa makananmu?" Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa ia pikirkan panjang. Wanita di depannya tertegun, garpunya berhenti di udara. Matanya menatap anak itu dalam-dalam, mencoba memahami dari mana keberanian sekaligus kesedihan itu datang. Pengunjung lain yang mendengar mulai terdiam. Beberapa menoleh, penasaran dengan jawaban sang wanita. Di antara hiruk-pikuk restoran, momen itu terasa seperti berhenti sejenak. Anak itu menunduk lagi, bersiap menerima penolakan, atau bahkan hardikan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Wanita itu tersenyum lembut, menaruh garpu di piring, lalu berkata, "Duduklah." Nada suaranya hangat, seolah sedang berbicara kepada seorang anak yang sudah lama ia kenal. Ia mempersilakan anak itu duduk di kursi di depannya, tanpa sedikit pun raut jijik atau enggan. Anak itu terkejut, tidak menyangka akan diperlakukan seperti itu. Ia duduk perlahan, masih merasa canggung. Wanita itu memanggil pelayan dan berbicara pelan, memesan sesuatu yang anak itu belum tahu. Pelayan mengangguk lalu berlalu ke dapur. Selama beberapa menit, mereka saling diam. Anak itu memainkan jari-jarinya di atas meja, sementara wanita itu mengamati setiap gerakannya. Ada rasa penasaran, iba, dan kagum bercampur jadi satu di mata sang wanita. Seolah ia tengah melihat sosok yang mengingatkannya pada sesuatu di masa lalu. Ketika makanan yang dipesan datang, aroma nasi panas, ayam goreng, dan sayur segar langsung memenuhi udara. Anak itu menatapnya tak percaya. Matanya membesar. Ia menoleh ke wanita itu, seakan meminta izin sekali lagi, dan wanita itu hanya mengangguk sambil tersenyum. Tanpa menunggu lagi, anak itu mulai menyuap, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ia merasakan hangatnya kenyang dan lembutnya kepedulian seseorang yang bahkan baru ia temui. Wanita itu memandang anak itu yang makan dengan lahap. Setiap suapannya seperti menghapus sedikit demi sedikit rasa lapar yang sudah terlalu lama bertahan. Sendok yang beradu dengan piring menimbulkan bunyi pelan. Namun di telinga sang wanita, itu terdengar seperti nada kebahagiaan yang jarang ia dengar di tempat ini. Ia tidak berkata banyak, hanya sesekali menggeser piring lauk ke arah anak itu agar ia bisa mengambil lebih banyak. Pelayan yang lewat melirik singkat, terkejut melihat anak berpakaian lusuh duduk di meja yang biasanya dihuni pelanggan tetap. Saat anak itu sudah mulai melambat makannya, wanita itu memecah keheningan. Ia bertanya dengan suara lembut, menanyakan nama dan dari mana ia berasal. Anak itu berhenti mengunyah sejenak, menatap ke arah wanita itu dengan sedikit ragu. "Namaku Bima," jawabnya pelan,
Aku tidak punya rumah tetap. Kata-kata itu keluar seperti bisikan, tapi syarat dengan beban yang berat untuk anak seusianya. Wanita itu mengangguk pelan, mendorong gelas minum ke arahnya. Kalau orang tuamu? Tanyanya hati-hati. Bima menunduk, menatap meja seolah mencari jawaban di sana. Mereka meninggal, waktu aku 6 tahun, ucapnya sambil memeluk perutnya. Ia tidak melanjutkan ceritanya, tapi tatapan matanya yang kosong sudah cukup bercerita. Di sela-sela percakapan itu, beberapa pengunjung mulai memperhatikan lebih serius. Ada yang terlihat tersentuh, ada pula yang tetap cuek melanjutkan makan mereka. Restoran yang awalnya riuh perlahan menjadi lebih tenang di sekitar meja mereka, seolah suasana ikut menghormati kisah yang sedang diutarakan. Wanita itu menanyakan apakah Bima bersekolah. Jawabannya membuat hatinya semakin perih. Tidak, aku tidak punya baju yang pantas, dan kalaupun ada, aku harus kerja bantu angkut barang di pasar supaya bisa makan. Kalimat itu membuat wanita tersebut menghela napas panjang. Di kepalanya mulai terlintas pertanyaan, bagaimana mungkin seorang anak sekecil ini harus memikul beban hidup yang begitu besar? Bima mulai bercerita lebih banyak. Ia sering tidur di pos ronda atau di bawah atap toko yang tutup, kadang harus berlari menghindari satpam yang mengusirnya. Hujan dan malam yang dingin sudah menjadi teman akrabnya. Ia tidak mengeluh, hanya menceritakan semua itu seperti sedang membaca catatan keseharian yang sudah biasa ia alami. Wanita itu mendengarkan dengan seksama, tak sekalipun memotong pembicaraan. Saat itu, makanan di meja hampir habis. Bima tampak sedikit lega, meski perutnya sudah kenyang, matanya masih berbinar melihat sisa lauk yang belum disentuh. Wanita itu tersenyum, merasa puas karena setidaknya hari ini, anak itu bisa makan layak. Namun di hatinya, ia tahu rasa lapar yang sesungguhnya bukan hanya di perut, melainkan juga di hati, lapar akan kasih sayang dan kepastian. Bima kemudian mengungkapkan mimpinya. Aku mau jadi guru, katanya tiba-tiba, membuat wanita itu menoleh dengan terkejut. Kenapa guru? Tanyanya penasaran. Supaya aku bisa ngajarin anak-anak yang miskin kayak aku, biar mereka nggak merasa sendirian. Jawaban itu membuat wanita itu terdiam lama, merasakan sesuatu yang menekan dadanya. Kata-kata polos itu terasa lebih berharga daripada harta apapun yang ia miliki. Pelayan datang membersihkan meja, dan wanita itu masih terpaku memikirkan kata-kata Bima. Ia mulai membayangkan bagaimana jika ia bisa membantu anak ini bukan hanya hari ini, tapi untuk waktu yang panjang. Wajah polos itu seolah memanggil sisi dirinya yang pernah merasakan pahitnya hidup tanpa orang tua. Ada gema masa lalu yang membuatnya semakin yakin, ia tidak bisa hanya duduk diam. Di tengah suasana yang mulai kembali riuh, wanita itu menatap Bima sekali lagi. Ia memutuskan sesuatu dalam hati. Bukan hanya makanan yang akan ia berikan hari ini, tapi sebuah jalan baru untuk hidupnya. Sebuah perjalanan yang mungkin akan panjang dan penuh tantangan. Namun ia yakin, hari ini adalah awalnya. Setelah piring-piring dibersihkan, wanita itu bersandar di kursinya, menatap Bima dengan lembut. Kamu tadi bilang mau jadi guru, itu mimpi yang bagus sekali, ujarnya pelan. Bima mengangguk sambil memainkan jari-jarinya, seolah takut mimpi itu dianggap terlalu tinggi. Tapi, rasanya nggak mungkin, Bu. Aku nggak punya uang buat sekolah, katanya lirih. Wanita itu tersenyum tipis, tatapannya penuh keyakinan. Seakan ingin meyakinkan anak itu bahwa semua hal besar selalu dimulai dari sesuatu yang kecil. Mereka terus berbincang, kali ini lebih santai. Wanita itu bertanya apa saja yang Bima suka lakukan selain belajar. Bima menjawab ia suka membaca buku cerita jika ada kesempatan. Meski sebagian besar buku yang ia baca adalah yang ia temukan di tempat bekas. Ia bercerita tentang bagaimana ia pernah menemukan sebuah buku dongeng lusuh di pinggir jalan, lalu membacanya berulang-ulang meskipun beberapa halaman sudah sobek. Buku itu bikin aku merasa punya teman, ujarnya sambil tersenyum tipis. Wanita itu mendengarkan tanpa memotong. Seolah setiap kata yang keluar dari mulut Bima adalah bagian dari teka-teki yang ingin ia pecahkan. Dalam benaknya, ia mulai memikirkan cara untuk menyalakan kembali harapan anak ini. Tidak cukup hanya memberi makan, ia ingin memberi kesempatan untuk meraih mimpi. Namun ia menahan diri, belum mengungkapkan niat sebenarnya, takut Bima terkejut atau merasa terbebani. Bima lalu bercerita tentang masa-masa sulit yang ia lalui. Tentang saat ia mencoba bekerja sebagai pengangkut barang di pasar, namun sering diusir karena dianggap mengganggu.
Tentang malam-malam ketika ia tidur di emperan toko sambil memeluk tas kecil berisi pakaian seadanya, berharap tidak ada yang mencuri. Cerita itu diucapkan dengan nada datar, tapi wanita itu bisa merasakan getir yang dalam. Di tengah percakapan, hujan mulai turun di luar. Butiran air membasahi kaca restoran, dan Bima menatapnya dengan pandangan kosong. Kalau hujan gini, biasanya aku nggak bisa tidur, katanya pelan. Wanita itu tersenyum pahit. Teringat masa kecilnya yang juga sering tidur di bawah atap bocor, mendengarkan suara hujan sebagai teman malam. Wanita itu menggeser kursinya sedikit lebih dekat. Kalau kamu diberi kesempatan sekolah lagi, apa yang akan kamu lakukan? Tanyanya. Bima menoleh dengan mata membesar, seolah pertanyaan itu seperti sinar lampu di tengah kegelapan. Aku akan belajar sekuat tenaga. Bu, aku nggak mau sia-siain. Jawabnya cepat, hampir tanpa berpikir. Tatapannya begitu serius, penuh keyakinan meski tubuhnya tampak rapuh. Saat itu, wanita tersebut merasakan dorongan kuat untuk bertindak. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mengatakan bahwa ia tidak bertemu anak ini secara kebetulan. Pertemuan ini seperti direncanakan oleh takdir, dan ia punya peran penting di dalamnya. Namun ia tetap diam, menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Pelayan datang membawakan minuman hangat tambahan yang ia pesan. Wanita itu mendorong cangkir itu ke arah Bima. Minumlah, supaya hangat, katanya. Bima tersenyum malu. Kedua tangannya membungkus cangkir itu seperti memegang harta yang sangat berharga. Uapnya menghangatkan wajahnya yang pucat. Di luar, hujan makin deras, membuat suasana restoran semakin syahdu. Wanita itu memandang keluar, lalu kembali menatap Bima. Dalam hatinya, ia membuat keputusan besar. Ia akan membawa anak ini keluar dari jalanan, memberinya rumah, pendidikan, dan masa depan. Ia hanya perlu mencari cara agar Bima mau percaya padanya. Percakapan mereka sore itu berakhir dengan janji sederhana. Wanita itu berkata, "Besok, mau nggak kita ketemu lagi?" Bima mengangguk cepat, wajahnya sedikit cerah. Ia tidak tahu bahwa pertemuan berikutnya akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keesokan harinya, Bima datang ke titik pertemuan seperti yang dijanjikan. Ia mengenakan baju yang sama seperti kemarin, sedikit lebih bersih karena semalam ia sempat mencucinya di sungai. Saat ia tiba, wanita itu sudah menunggu di bangku taman dekat pusat kota. Kali ini mengenakan kemeja putih sederhana dan celana jeans. Senyum hangatnya menyambut Bima, membuat anak itu merasa tidak asing lagi berada di dekatnya. "Ayo, kita jalan sebentar," katanya sambil berdiri. Mereka berjalan menuju parkiran, dan Bima terkejut melihat mobil yang diparkir di sana. Bukan mobil mewah yang mencolok, tapi jelas kendaraan itu masih tergolong baru dan terawat. Bima menatapnya ragu, lalu memandang wanita itu, namun wanita tersebut hanya berkata, "Naik saja, ini aman." Anak itu menurut, duduk di kursi penumpang sambil diam-diam mengamati bagian dalam mobil yang terasa asing baginya. Perjalanan itu membawa mereka keluar dari pusat kota, melewati jalanan yang semakin sepi. Pohon-pohon besar berbaris di sisi kiri dan kanan, hingga akhirnya mobil berhenti di depan sebuah gerbang tinggi yang dijaga oleh petugas keamanan. Gerbang itu terbuka secara otomatis begitu mobil mendekat. Bima menelan ludah, tak pernah ia bayangkan akan melewati gerbang sebesar itu. Begitu masuk, pemandangan berubah drastis. Halaman luas dengan taman hijau terhampar di depan mata. Di kejauhan berdiri sebuah rumah besar berarsitektur modern, dengan dinding kaca besar yang memantulkan cahaya matahari. Kolam ikan dan air mancur di depan rumah menambah kesan megah. Bima memandang takjub, tidak tahu harus berkata apa. Wanita itu menghentikan mobil di pelataran, lalu mempersilakan Bima turun. Seorang pelayan keluar dari pintu utama, menyambut mereka dengan sopan. "Selamat datang, Bu," ucapnya sambil sedikit membungkuk. Pelayan itu sempat melirik ke arah Bima dengan tatapan heran, tapi tidak berkata apa-apa. Bima hanya berdiri di tempat, bingung dan gugup. Mereka masuk ke dalam rumah, dan kemegahan interiornya membuat Bima merasa seperti masuk ke dunia lain. Lantai marmer berkilau, lampu gantung kristal tergantung di langit-langit tinggi, dan rak buku besar di salah satu sudut ruangan dipenuhi buku-buku tebal. Bau harum yang lembut memenuhi udara. Semua itu membuat Bima merasa terlalu kecil untuk berada di tempat seperti ini. Wanita itu menoleh sambil tersenyum. "Bima,
Ini rumahku, katanya santai, seolah yang ia ucapkan bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Bima hanya bisa memandangi wajah wanita itu, berusaha mencocokkan penampilannya yang sederhana dengan kemewahan di sekitarnya. Ada rasa tidak percaya, seakan ia sedang bermimpi. Melihat tatapan bingung itu, wanita tersebut mulai bercerita. Ia adalah pemilik beberapa perusahaan besar di kota, termasuk jaringan toko dan sebuah yayasan pendidikan. Kehidupannya kini serba berkecukupan, tapi masa kecilnya penuh kesulitan. Aku juga anak yatim, Bim. Aku tahu rasanya lapar dan sendirian. Ucapnya, membuat mata Bima membesar. Ia tidak menyangka, wanita di hadapannya pernah melalui jalan yang sama dengannya. Wanita itu menjelaskan bahwa ia sengaja tampil sederhana di luar, agar tidak menarik perhatian. Ia tidak ingin orang menilainya hanya dari harta yang ia miliki. Aku percaya kebaikan itu tulus kalau dilakukan tanpa pamrih, bukan karena orang tahu siapa kita, katanya. Kalimat itu membuat Bima mulai memahami mengapa ia bertemu wanita ini kemarin. Sore itu, wanita itu menatap Bima dengan serius. Aku ingin kamu tinggal di sini, Bim. Anggap ini rumahmu. Aku akan membiayai sekolahmu, memberimu semua yang kamu butuhkan. Tapi satu hal, kamu harus janji untuk belajar sungguh-sungguh dan tetap rendah hati. Bima terdiam, bibirnya bergetar, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Ia mengangguk keras, merasa seolah pintu menuju masa depannya baru saja terbuka lebar. Hari pertama Bima di rumah besar itu terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk dipercaya. Sejak pagi, ia dibangunkan oleh suara lembut pelayan yang mengetuk pintu, menawarkan sarapan di meja makan utama. Bima yang terbiasa makan seadanya di pinggir jalan atau pasar, kini dihadapkan pada roti hangat, telur dadar lembut, susu segar, dan buah potong yang tersusun rapi. Awalnya ia ragu menyentuhnya, takut dianggap serakah, tapi wanita itu tersenyum dan berkata, "Makanlah, Bim. Di sini kamu nggak perlu takut." Setelah sarapan, wanita itu mengajak Bima berkeliling rumah. Mereka melewati perpustakaan yang penuh buku dari berbagai bidang, dari novel hingga ensiklopedia tebal. "Kamu boleh baca semua buku ini kapan saja," ucap wanita itu. Bima meraba punggung buku-buku itu dengan jemari kecilnya, kagum pada banyaknya pengetahuan yang tersimpan di sana. Di dalam hatinya, ia mulai percaya bahwa mimpinya menjadi guru mungkin bukan hanya hayalan. Siang itu, mereka pergi ke pusat perbelanjaan. Wanita itu membelikan Bima beberapa set pakaian baru, sepatu, tas sekolah, dan perlengkapan menulis. Bima berjalan di antara rak-rak toko dengan mata berbinar, tapi tetap berhati-hati memilih barang, tidak ingin terlihat seperti memanfaatkan kebaikan. Namun setiap kali ia ragu, wanita itu berkata, "Ambil saja yang kamu butuh. Kamu akan membutuhkannya nanti di sekolah." Sore harinya, Bima mencoba mengenakan baju barunya. Saat melihat dirinya di cermin, ia nyaris tidak mengenali sosok yang berdiri di hadapannya. Wajah yang biasanya pucat kini terlihat lebih segar, rambutnya rapi, dan pakaiannya bersih. Ia tersenyum kecil, merasakan kepercayaan diri yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Malam itu, mereka makan malam bersama di ruang makan yang luas. Percakapan mereka mengalir ringan, dari cerita masa kecil wanita itu, hingga rencana untuk mendaftarkan Bima ke sekolah minggu depan. "Sekolah yang aku pilih punya guru-guru baik, kamu akan suka di sana," kata wanita itu sambil menyendokkan sayur ke piring Bima. Anak itu mengangguk, meski ada sedikit kegugupan membayangkan dunia baru yang akan ia masuki. Hari-hari berikutnya, Bima mulai terbiasa dengan rutinitas baru. Ia bangun pagi, sarapan, lalu membaca atau membantu di kebun belakang. Ia mulai mengenal para pelayan dan sopir rumah, yang awalnya memandangnya heran, tapi lama-lama ramah dan mengajaknya mengobrol. Perlahan, rasa asing itu menghilang, digantikan oleh rasa nyaman seperti memiliki keluarga baru. Namun, di balik kenyamanan itu, Bima kadang merasa takut ini hanya sementara. Ia khawatir suatu hari wanita itu berubah pikiran dan mengembalikannya ke jalanan. Tapi setiap kali ketakutan itu muncul, wanita tersebut selalu menunjukkan perhatian kecil, menanyakan kabarnya, memberi buku bacaan, atau sekadar duduk menemaninya makan, yang membuat Bima percaya bahwa ia memang diinginkan di sini. Wanita itu juga mulai memperkenalkan Bima pada dunia yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Mereka menghadiri sebuah acara amal di hotel besar, di mana wanita itu menjadi salah satu donatur utama.
Bima yang duduk di sampingnya melihat bagaimana banyak orang menghormati wanita itu, memanggilnya dengan nama yang penuh wibawa. Ia semakin sadar bahwa orang di depannya bukanlah orang biasa. Di tengah semua perubahan ini, Bima mulai menanam tekad dalam hati. Ia tidak ingin mengecewakan wanita yang telah membawanya keluar dari jalanan. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk belajar sebaik mungkin, agar suatu hari nanti ia bisa membantu anak-anak lain seperti dirinya dulu. Malam itu, sebelum tidur, ia berdoa sambil memandang keluar jendela besar kamarnya. Lampu kota terlihat berkelip di kejauhan. Tapi yang paling bersinar di hatinya adalah harapan baru yang diberikan oleh wanita itu. Dalam diam, ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ini adalah awal dari babak baru. Babak yang akan ia isi dengan kerja keras, rasa syukur, dan kebaikan yang suatu hari ingin ia tularkan kepada orang lain. Pagi itu, suasana di rumah besar terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari masuk melalui jendela besar ruang makan, menyinari meja yang sudah dipenuhi sarapan lengkap. Bima duduk di kursi, menunggu wanita itu datang. Tak lama kemudian, wanita tersebut muncul dengan senyum ramah, mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda. Ada sesuatu di tatapannya hari ini yang terasa berbeda, lebih serius, tapi tetap lembut. Setelah mereka mulai makan, wanita itu meletakkan sendoknya dan memandang Bima dengan penuh perhatian. "Bima," ujarnya pelan, "ada hal yang ingin ibu ceritakan padamu." Anak itu berhenti mengunyah, menatap balik dengan rasa penasaran. Suasana meja makan yang biasanya dipenuhi percakapan ringan, kini terasa lebih hening. Wanita itu mulai bercerita tentang masa lalunya. Ia mengisahkan bagaimana ia tumbuh sebagai anak yatim di panti asuhan kecil di kota lain. Bagaimana ia harus bekerja sejak usia muda untuk membiayai sekolahnya sendiri, hingga akhirnya bisa membangun usaha yang berkembang pesat. "Aku tahu rasanya kehilangan, Bim. Aku tahu rasanya lapar, sendirian, dan merasa dunia ini terlalu besar untuk kita lawan," katanya dengan suara yang bergetar. Bima terdiam, mendengarkan setiap kata. Baru sekarang ia mengerti mengapa wanita ini begitu mengerti perasaannya. Ada ikatan tak terlihat di antara mereka. Ikatan yang dibangun oleh pengalaman pahit yang mirip meski dipisahkan oleh waktu dan tempat. Wanita itu lalu mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. "Aku ingin jadi walimu, Bim. Aku ingin kamu tinggal di sini, sekolah, dan punya masa depan. Aku akan membiayai semua kebutuhanmu. Tapi aku ingin satu hal darimu. Janji bahwa kamu akan belajar dengan sungguh-sungguh dan tetap rendah hati, apapun yang terjadi." Kata-kata itu membuat dada Bima terasa sesak. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Air mata mulai menggenang di mata Bima. Ia menunduk, mencoba menahan isak, tapi suara seraknya tetap terdengar. "Aku janji, Bu, aku janji gak akan sia-siain kesempatan ini. Aku akan belajar dan jadi orang yang ibu bisa banggakan." Tangannya yang kecil meremas ujung bajunya, berusaha menahan emosi yang meluap-luap. Wanita itu tersenyum, lalu berdiri dan berjalan ke sisinya. Ia meraih pundak Bima dan memeluknya erat. "Mulai hari ini, kamu gak sendirian lagi," bisiknya. Pelukan itu hangat, seperti pelukan seorang ibu yang tak pernah Bima rasakan sejak kecil. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa aman sepenuhnya. Setelah pelukan itu, wanita tersebut memberikan sebuah buku catatan kosong dan pena baru. "Ini untuk menulis semua hal yang kamu pelajari dan rasakan. Aku ingin kamu selalu ingat perjalananmu, supaya suatu hari nanti kamu bisa membagikannya pada orang lain," ujarnya. Bima menerima buku itu dengan hati-hati, seolah itu adalah harta yang sangat berharga. Hari itu menjadi titik balik hubungan mereka. Tidak lagi hanya sebatas seorang wanita baik hati dan seorang anak yatim yang dibantu, tapi seperti seorang ibu dan anak yang saling terhubung oleh takdir. Semua ketakutan Bima bahwa kebahagiaan ini hanya sementara perlahan menghilang. Ia mulai percaya bahwa ia benar-benar memiliki rumah baru. Di malam harinya, sebelum tidur, Bima menulis halaman pertama di buku catatan itu. Ia menulis tentang hari ketika ia meminta sisa makanan di restoran, dan bagaimana pertemuan itu mengubah segalanya. Tangannya sedikit bergetar, tapi hatinya penuh dengan rasa syukur. Ia menutup buku itu, memeluknya erat, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Aku akan menepati janji ini." Beberapa bulan berlalu sejak Bima tinggal di rumah besar itu. Setiap hari ia berangkat sekolah dengan seragam rapi, membawa buku dan semangat baru.
Prestasinya mulai terlihat, guru-guru di sekolah memuji kemajuan belajarnya. Namun, kabar tentang seorang anak yatim yang diangkat menjadi anak oleh wanita kaya mulai menyebar di kalangan warga. Ada yang memandang dengan kagum, tapi tak sedikit pula yang mencibir, menganggap Bima hanya beruntung tanpa usaha. Wanita itu menanggapi semua komentar miring dengan tenang. Bima tidak beruntung. Dia bekerja keras, dan itulah yang membuatnya pantas mendapatkan semua ini, katanya ketika ada tetangga yang mencoba meremehkan anak itu. Kata-kata itu bukan hanya pembelaan, tapi juga penegasan bahwa perjalanan Bima bukan sekadar kisah belas kasihan, melainkan kisah perjuangan. Suatu hari, sekolah Bima mengadakan acara besar di aula kota. Mereka mengundang wali murid, tokoh masyarakat, dan media lokal. Di sana, kepala sekolah meminta Bima naik ke panggung untuk menceritakan pengalamannya. Bima sempat ragu, jantungnya berdetak kencang. Namun ia teringat janji yang pernah ia buat pada wanita itu. Ia pun melangkah maju. Di depan ratusan pasang mata, Bima mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang malam-malam ia tidur di emperan toko, tentang rasa lapar yang membuatnya hampir menyerah, dan tentang hari ketika ia mengulurkan tangan meminta sisa makanan. Suaranya bergetar, tapi setiap kata keluar dengan jujur. Penonton terdiam, mendengarkan dengan penuh perhatian. Saat Bima menceritakan bagaimana wanita itu mengajaknya tinggal bersama dan memberinya kesempatan bersekolah, beberapa orang mulai menyeka air mata. Saya di sini hari ini bukan karena saya hebat, tapi karena ada seseorang yang percaya pada saya. Dan saya janji, suatu hari nanti, saya juga akan menolong orang lain seperti ibu menolong saya, katanya menutup pidato. Tepuk tangan menggema di seluruh aula. Berdiri, seakan menghormati perjalanan hidup seorang anak kecil yang luar biasa. Pidato itu ternyata direkam oleh salah satu wartawan yang hadir, lalu diunggah ke media sosial. Dalam hitungan hari, video itu viral. Ribuan orang membagikannya, memberikan komentar positif, dan terinspirasi oleh kisah Bima. Banyak yang menulis bahwa mereka ingin membantu anak-anak seperti Bima di lingkungan mereka. Kisah itu menjadi semacam gerakan kecil yang mendorong orang untuk peduli. Wanita itu menerima banyak telepon dan pesan dari orang-orang yang ingin ikut berkontribusi. Beberapa mengirimkan sumbangan untuk panti asuhan, ada pula yang mengajak bekerja sama membuat program beasiswa bagi anak-anak kurang mampu. Ia tak pernah menyangka, niatnya membantu satu anak bisa membuka pintu perubahan yang lebih luas. Bima, yang dulu merasa dirinya kecil dan tak berarti, kini menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Ia sering diminta menjadi pembicara di sekolah-sekolah lain, menceritakan kisahnya. Meski awalnya gugup, ia mulai terbiasa berbicara di depan orang banyak. Setiap kali ia bercerita, ia melihat mata anak-anak lain yang berbinar, seolah mereka juga menemukan secercah harapan. Malam itu, setelah pulang dari sebuah acara, wanita itu duduk bersama Bima di teras rumah. Lihat, Bim, satu kebaikan yang kita lakukan bisa berlipat ganda, seperti riak air yang menyebar ke segala arah, katanya sambil memandang langit. Bima tersenyum, lalu menjawab, kalau begitu, kita harus terus membuat riak itu, Bu. Mereka berdua saling berpandangan, sadar bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Dan di dalam hatinya, Bima tahu bahwa hidupnya bukan hanya diselamatkan, hidupnya telah diberi tujuan. Ia tidak lagi melihat masa lalunya sebagai beban, tapi sebagai kekuatan yang akan ia gunakan untuk membantu orang lain. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan menjadi bagian dari cerita perubahan bagi banyak anak di luar sana, sama seperti wanita itu telah menjadi bagian dari ceritanya. Beberapa tahun berlalu, Bima tumbuh menjadi remaja yang matang dan penuh percaya diri. Ia kini duduk di bangku SMA dengan prestasi akademik yang menonjol. Tidak hanya pandai di kelas, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kepemimpinan di sekolahnya. Setiap kali ada kegiatan bakti sosial, Bima selalu menjadi yang pertama mendaftar. Ia tahu, setiap kesempatan membantu orang lain adalah cara membayar kebaikan yang pernah ia terima. Wanita yang telah membesarkannya semakin bangga melihat perkembangan Bima. Ia ingat saat pertama kali menemukan anak itu dengan pakaian lusuh dan wajah penuh debu. Kini, Bima tampil gagah dengan seragam rapi, senyum tulus, dan mata yang memancarkan semangat hidup. Kadang, ia masih tidak percaya bahwa anak yang dulu diselamatkannya kini tumbuh menjadi pemuda yang menginspirasi banyak orang. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Suatu hari,
Kabar buruk datang, perusahaan wanita itu mengalami masalah keuangan. Investasi yang gagal membuat sebagian besar asetnya terancam hilang. Meski ia mencoba menyembunyikan kekhawatiran dari Bima, pemuda itu menyadari ada yang berubah. Malam itu, ia mendengar wanita itu berdoa lirih di kamar, meminta kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Bima tidak tinggal diam. Ia mulai mencari cara untuk membantu. Dengan kemampuan berbicara yang kini ia miliki, ia mengajukan ide mengadakan acara amal di sekolahnya. Acara itu bukan hanya untuk membantu wanita yang membesarkannya, tapi juga untuk mengumpulkan dana bagi anak-anak kurang mampu. Ia mengajak teman-temannya bergabung, dan dalam waktu singkat, rencana itu mulai terbentuk. Persiapan tidak mudah. Ada saja yang meremehkan, menganggap ide itu terlalu besar untuk dilakukan anak sekolah. Namun, Bima tetap maju. Ia ingat kata-kata wanita itu, "Jika niatmu baik, jangan biarkan suara orang lain memadamkan semangatmu." Kalimat itu menjadi bahan bakarnya untuk terus bergerak. Hari acara tiba. Aula sekolah penuh sesak oleh siswa, guru, orang tua, dan warga sekitar. Ada penampilan musik, bazar makanan, dan lelang barang-barang donasi. Bima menjadi pembawa acara sekaligus pembicara utama. Di atas panggung, ia menceritakan kisah hidupnya, bagaimana satu kebaikan telah mengubah segalanya, dan mengajak semua orang untuk menjadi bagian dari kebaikan itu. Suasana haru menyelimuti ruangan. Banyak yang meneteskan air mata saat mendengar kisahnya. Tidak sedikit yang langsung menyumbang dalam jumlah besar. Acara itu sukses besar, melebihi target dana yang mereka tetapkan. Bima menyerahkan sebagian hasilnya untuk membantu anak-anak miskin di sekolah lain, dan sisanya untuk membantu wanita itu memperbaiki keadaan ekonominya. Wanita itu terharu menerima bantuan itu. Ia tidak pernah meminta, apalagi mengharap balasan dari Bima. Namun, melihat anak yang dulu ia tolong kini berdiri di sisinya sebagai penolong, hatinya dipenuhi rasa syukur yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. "Kamu bukan hanya anakku, Bima. Kamu adalah bukti bahwa kebaikan selalu kembali," katanya sambil memeluknya erat. Kabar keberhasilan acara amal itu kembali menarik perhatian media. Mereka menulis tentang Bima sebagai remaja inspiratif yang membalas kebaikan dengan aksi nyata. Artikel-artikel itu menyebar luas, membuat banyak orang semakin percaya bahwa kebaikan, sekecil apapun, dapat menciptakan perubahan besar. Di malam yang tenang setelah semua hiruk-pikuk acara, Bima duduk di beranda bersama wanita itu. Mereka memandang bintang, seperti malam-malam dulu. "Bu," kata Bima pelan, "saya tidak akan pernah bisa membalas semua yang ibu berikan. Tapi saya janji, saya akan terus meneruskan kebaikan ini sampai akhir hidup saya." Wanita itu tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Itu saja sudah lebih dari cukup, Nak." Tahun-tahun berlalu, Bima berhasil lulus SMA dengan prestasi gemilang. Beasiswa penuh dari sebuah universitas ternama sudah menantinya, hasil dari kerja keras dan dedikasi selama ini. Hari kelulusannya menjadi momen yang syarat emosi. Di panggung wisuda SMA, ia menyampaikan pidato singkat namun menyentuh hati, mengucapkan terima kasih kepada sosok yang telah memberinya kehidupan baru. Semua yang hadir berdiri memberikan tepuk tangan panjang, bahkan guru-guru yang dulu tidak begitu percaya padanya. Wanita itu duduk di barisan depan, matanya berbinar penuh kebanggaan. Ia tak bisa menahan air mata ketika melihat Bima menerima penghargaan sebagai siswa teladan. Dalam hatinya, ia berbisik doa, agar Tuhan selalu menjaga langkah anak itu. Ia sadar, perjalanan mereka masih panjang, tapi apa yang mereka lewati bersama sudah membentuk fondasi yang kuat bagi masa depan. Namun, kehidupan kembali menguji mereka. Beberapa bulan setelah masuk kuliah, Bima menerima kabar bahwa wanita itu jatuh sakit. Dokter mengatakan penyakitnya serius dan memerlukan perawatan intensif. Bima merasa dunianya runtuh. Tapi ia tahu ia tidak boleh menyerah pada rasa takut. Ia mulai mengatur waktunya antara kuliah, bekerja paruh waktu, dan menemani wanita itu di rumah sakit. Situasi itu membuatnya belajar arti pengorbanan yang sesungguhnya. Setiap malam, ia duduk di kursi rumah sakit, memegang tangan wanita itu sambil bercerita tentang kuliahnya, tentang mimpinya, dan tentang rasa syukur yang tak pernah pudar. Wanita itu sering tersenyum meski wajahnya pucat. "Kamu sudah membuat ibu bangga. Apapun yang terjadi, teruslah berjalan, Nak," katanya pelan.
Bima kemudian memutuskan untuk kembali menggalang dukungan, kali ini untuk biaya pengobatan. Ia menggunakan media sosial untuk menceritakan kisah hidupnya, lengkap dengan foto-foto masa lalu mereka. Kisah itu viral, menyentuh hati ribuan orang yang tak pernah mengenalnya. Donasi mengalir deras, tidak hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri. Berbekal bantuan itu, perawatan medis yang dibutuhkan akhirnya bisa dilakukan. Wanita itu perlahan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Meski prosesnya panjang, setiap kemajuan sekecil apapun menjadi sumber kebahagiaan besar bagi mereka. Bima merasa seperti mendapatkan kesempatan kedua untuk membalas semua yang telah diberikan. Media kembali meliput kisah mereka, kali ini dengan tajuk, Anak Angkat yang Tak Pernah Lupa Asal-Usul dan Pengorbanan Sang Ibu. Banyak orang yang terinspirasi, bahkan beberapa mengaku memutuskan untuk mengasuh anak yatim setelah membaca cerita itu. Bagi Bima, ini adalah bukti bahwa kebaikan selalu meninggalkan jejak, meski kita tak pernah tahu seberapa luas dampaknya. Suatu sore di rumah, setelah pulang dari kontrol medis, wanita itu memandang Bima lama. "Nak, ibu tidak tahu berapa lama lagi bisa menemanimu. Tapi satu hal yang ibu yakini, kamu sudah siap berjalan sendiri. Kamu kuat, kamu baik, dan kamu punya hati yang tulus. Jangan pernah biarkan dunia mengubah itu." Bima hanya bisa menjawab dengan pelukan erat, menyembunyikan air mata yang mulai jatuh. Hari-hari berikutnya, kesehatan wanita itu terus membaik, meski masih membutuhkan pengawasan. Bima kembali fokus pada kuliahnya, namun kini dengan semangat yang lebih besar. Ia sadar, setiap ilmu yang ia pelajari bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk menghormati perjuangan wanita yang telah membesarkannya. Malam itu, saat bintang bertaburan di langit, mereka duduk di beranda seperti kebiasaan lama. Bima menatap langit dan berkata, "Bu, saya janji, semua kebaikan yang ibu tanamkan, akan saya teruskan. Tidak akan pernah berhenti." Wanita itu tersenyum, kali ini tanpa air mata, hanya rasa bangga yang terpancar dari matanya. "Itulah warisan terbesar kita, Nak, kebaikan yang tak pernah padam." Beberapa tahun kemudian, Bima telah menjadi seorang profesional muda yang sukses di bidangnya. Ia bekerja di sebuah perusahaan teknologi ternama, namun yang membuatnya benar-benar bahagia bukanlah gaji besar atau jabatan tinggi, melainkan kesempatan untuk membantu banyak orang. Dari penghasilannya, ia membiayai sekolah puluhan anak yatim dan menyediakan pelatihan keterampilan bagi remaja kurang mampu. Setiap kali menyalurkan bantuan, ia selalu mengingat wajah wanita yang dulu mengulurkan tangan padanya ketika dunia menutup pintu. Wanita itu kini telah sepenuhnya pulih, meski usia membuatnya tak lagi sekuat dulu. Rumah sederhana mereka sudah direnovasi oleh Bima, bukan dengan kemewahan, tapi dengan kehangatan. Di ruang tamu, tergantung foto-foto perjalanan hidup mereka, dari Bima kecil yang dekil dan malu-malu, hingga Bima dewasa yang tersenyum penuh percaya diri. Setiap foto adalah saksi bahwa cinta mampu mengalahkan segalanya. Suatu hari, Bima diundang menjadi pembicara di sebuah acara nasional tentang pendidikan dan pemberdayaan anak yatim. Ribuan orang hadir, termasuk pejabat, tokoh masyarakat, dan para pendidik. Saat berdiri di atas panggung, ia tidak membicarakan keberhasilannya, tetapi menceritakan perjalanan penuh air mata dan harapan bersama wanita yang ia panggil ibu. Ia berkata, "Saya berdiri di sini hari ini bukan karena saya hebat, tapi karena ada seseorang yang percaya pada saya ketika saya sendiri pun tidak percaya pada diri saya." Kata-kata itu membuat banyak orang terharu. Kamera televisi menangkap wajah wanita itu di barisan depan, meneteskan air mata haru sambil tersenyum. Baginya, itu bukan sekadar momen bangga, tapi pengingat bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Bahkan, beberapa tamu undangan mendatanginya setelah acara untuk mengucapkan terima kasih karena telah membesarkan seorang anak yang menginspirasi begitu banyak orang. Selepas acara, Bima mengajak ibunya berjalan-jalan di taman kota. Mereka duduk di bangku kayu di bawah pohon rindang, membiarkan angin sore membelai wajah. "Bu, saya rasa ini baru permulaan," kata Bima sambil menatap jauh. Wanita itu mengangguk. "Ya, Nak, hidup bukan hanya tentang apa yang kita capai, tapi tentang apa yang kita wariskan. Dan kamu sudah mulai mewariskan sesuatu yang indah." Malam itu, Bima merenung di kamarnya. Ia menulis di jurnal pribadinya, seperti kebiasaannya sejak SMA. Kebaikan yang ibu tanamkan adalah cahaya yang tak akan pernah padam.
Saya akan menjaganya, membagikannya, dan memastikan ia terus menyala. Tulisan itu menjadi semacam janji hidup yang ia pegang erat. Beberapa minggu kemudian, ia memulai sebuah yayasan yang fokus pada pendidikan anak-anak kurang mampu. Yayasan itu ia namai dengan nama ibunya, sebagai bentuk penghormatan atas segala pengorbanan dan kasih sayangnya. Dalam waktu singkat, yayasan itu menjadi pusat harapan baru bagi ratusan anak di berbagai daerah. Bima turun langsung ke lapangan, mengunjungi sekolah-sekolah terpencil, mengangkat mimpi anak-anak yang selama ini terpendam. Di setiap langkahnya, Bima tak pernah lupa asal-usulnya. Ia sering berkata kepada anak-anak binaannya, "Saya pernah berada di posisi kalian. Jangan pernah merasa tidak berharga. Satu tangan yang terulur bisa mengubah hidup kalian, tapi kalian juga harus berani memegangnya dan berjalan ke depan." Pesan itu membuat banyak anak berani bermimpi lebih besar dari sebelumnya. Hari ulang tahun wanita itu menjadi momen istimewa. Di halaman rumah, ratusan anak binaan yayasan datang membawa bunga dan kue sederhana. Mereka bernyanyi bersama, menciptakan suasana penuh cinta dan tawa. Wanita itu duduk di kursi dengan senyum yang tak pernah pudar, memandangi semua anak itu seolah mereka juga adalah anak-anaknya. Bima berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat, berbisik, "Terima kasih, Bu. Karena Ibu, dunia saya berubah. Dan sekarang, kita mengubah dunia orang lain." Saat malam turun, setelah semua tamu pulang, mereka duduk berdua di beranda rumah. Udara malam yang sejuk membawa ketenangan. Wanita itu berkata pelan, "Nak, Ibu mungkin tidak akan selamanya di sini. Tapi Ibu tahu, kebaikan yang kita mulai akan terus hidup. Karena kamu telah mewariskannya ke banyak hati." Bima tersenyum, menatap langit penuh bintang, dan menjawab, "Selama bintang-bintang itu ada, Bu, kebaikan ini tidak akan pernah padam."